Karena kita juga kalau misalnya gue pribadi mungkin sama yang Ikuzo juga kalau nanti dia udah ada di Discord gitu kita bisa buat pasang API-nya gitu kan gitu sih. Nah untuk buat kalian yang mungkin tertarik gunain atau apa namanya bisa atau mau tanya-tanya gitu dia juga ada official grupnya gitu di Telegram, ada Discordnya juga, ada X, ada YouTube gitu. Kemarin timnya juga ada di Coinvest gitu. Jadi buat kalian yang emang uh, mungkin masih belum percaya bisa tanya-tanya langsung di grup Telegramnya gitu kan. Ini kalau misalnya ada FAQ-nya juga buat yang tanya-tanya startup Cerberus dan kawan-kawannya di sini ada. Nanti bisa kalian inin aja. Untuk yang tertarik mungkin buat nextnya kalian bisa hubungin juga kontak us di Telegram atau email. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait ini? Coba gua bacain dulu ya ininya. Amit dulu bang mau push rank, oke push rank dulu. Awas nyesel bang nanti ada giveaway soal kalau profit. Lah belum aja mulai dipaksa temen bang. Wah, 1 kali 100 malah ditinggal ML. Daging Gogia 5, oke. Berarti belum ada yang nanya ya. Mungkin dari gue sih itu aja. Coba kita lihat lagi apa yang bisa kita ekstrak lagi. Terakhir ada blognya ya. Mungkin nggak beda jauh sih. Paling blognya itu tentang ya ini dia. Oh dia kemarin, oh blognya dia ya kayak biasa. How to easily, bla bla bla, breakpoint, defining experience. Oke. Mungkin dari gua itu aja. Buat selanjutnya, abis ini Food baru biasanya gak delay. Tadi gue trial cepet. Nah, oke. Boleh dicoba dulu guys. Nanti oh ya ada satu fitur yang emang mereka juga lagi kembangin sekarang yaitu referral system. Ini mungkin gue bacain sedikit aja. Jadi gue dikte aja ya. Referral systemnya itu ya sama kayak referral pada umumnya, cuma dia lagi coba testing itu buat 1.000 orang pertama gitu. Nah itu uh, lumayan ininya 30% lah dari transaction yang dipakai gitu. Gue lupa untuk konsepnya cuma nanti bakal gue share lagi gitu buat alpanya ini. Cuma ya lumayan buat lu orang yang pada mau coba Degen buat 1.000 pertama gitu kan. Nanti ada referral sistemnya gitu bisa lu promosiin ke orang lain juga gitu. Bang, gue tanya bang, fee-nya itu fix 0,9 atau ada floor atau transaksi kalau transaksinya lebih persen atau ada floor kalau transaksinya lebih gede. Sepengalaman gue make sih fix 0,9% guys. Nanti coba kalian tanyain aja. Kalian coba dulu kalau misalnya nggak 0,9% kalian bisa chat di Degen area terus tag gue biar gue konfirmasi ke developernya lagi gitu. Oke. Belum ada berarti buat sistem referral. Udah ada bang, bisa dicoba dulu aja nanti gitu buat botnya. Nah, udah ada yang kesian. Oke, ada lagi nggak sebelum kita ini? Habis ini kita bakal coba kupas beberapa materi dari sang degen-degen ini, entah Derry atau Danata yang biasa kali 100 kali 100. Berarti kalau transaksi 100 fee-nya 0,9 sol. Iya, kalau lu 0, ini kan apa 0,9%, nggak nyampe 1% dong. Cerberus sudah ada sejak kapan Min? Nah, kita coba lihat. Gue juga jujur karena baru dive in, gue belum ini banget. Coba kita lihat. Oh, dia copyrightnya 2024. Coba kita cek. Harusnya sih belum lama ya. Baru sih harusnya guys. Baru, belum lama lah gitu. Ada lagi nggak guys yang baru ditanyain? Cuma overall kayak gitulah. Ya buat kalian biasanya kan namanya bot baru gitu kan. Biasanya masih cepat karena usernya masih dikit gitu kan. Dan ya math-nya itu kan ya lumayan gitu kan. Jadi boleh dicoba lah. Anjir, apa gak bisa setting kayak di Trojan 0,0005? Itu apanya? Oh, settingan ini. Itu bukan settingan fee nggak sih? Oh, emang bisa ya settingannya ya? Gue lupa deh kalau yang Trojan tuh. Seingat gue malah Trojan belum ada ininya guys.
Oke, kalau misalnya nggak ada, nih gue ini ya jelasin lagi ya paling ya. Untuk Cerberus itu dia fix 0,9% per transaction gitu kan, baik lu buy atau sell gitu kan. Jadi ya beberapa potongannya sih harusnya kecil gitu kan. Nah ini the last DeFi activity on board gitu kan. Jadi ya di sini kita bisa nge-track lah berapa masuk solnya atau apapun itu yang ke Cerberus gitu. Dia juga saya ingat gue kemarin ada sistem apa burning untuk si tokennya sendiri gitu. Jadi ya nanti lumayan lah gitu buat kita gitu. Kalau transaksi kecil lebih untung, kalau gede malah 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 fee-nya very high, SP-nya 35. Oh itunya ya. Itu udah dikasih SP-nya 13. Gue kasih ke Derry dan Ngapmoto buat ini ngejelasin maksudnya gimana cara scan atau gimana lo cara tracking yang bagus atau segala macam gitu. Oke, nextnya gue serahin, bentar gue izin stop share screen dulu. Nanti buat yang mau tanya, eh, kalian bisa langsung drop di komen aja guys gitu. Oke, selanjutnya gue serahin ke Derry atau Nata duluan boleh. Waktunya bebas, kalian mau sampai gumoh juga boleh. Monggo dong, Mas Derry, Mas Nata. Ayo Nata duluan. Tadi dia bilang mau penjelasan dulu opening. Oke, boleh. Halo guys, gimana kabarnya guys? Ini gua surprise ya. Nah, Silakan silakan. Nanti yang mau nanya langsung aja kali ya. Langsung di chat aja kali ya. apa? Ya, nanti yang nanya itu gue yang bacain, lu tinggal jawab, santai aja, aman. Oke. Oke, ini bakal ada sedikit demo dari Bang Apmoto yang mau coba apa namanya? Botnya lu bisa langsung pakai Kelihatan nggak? referralnya dia. Udah kelihatan di gua kelihatan. Oke. Di gua di Collect gua aman order. kok. Nah, ini udah pada tahu nggak ini semuanya yang di sini? Kalimat-kalimat berikutnya. Jawab dulu guys. Ini udah pada tahu guys. Eh nggak tahu Bang, Nah, saya ini pemula, nggak tahu kok dia. infokan Bang. Ya, Nah, siapa lagi yang nggak ini tahu? Bang JH ini Bang JH Mekanik ini sebenarnya kolar di sebelah ya sih guys. Jadi ya udahlah, langsung aja dijelaskan. Banyak Nah, sepuh di izin. sini. Iya sebenarnya banyak sepuh di sini Ah, tapi kita sharing-sharing aja lah. Nge-trade meme nah, bahaya nggak jadi sih ini Bang? Gue pernah yang rook gitu langsung nol harga tokennya. Bahaya Bang. Jadi ini bahaya, bakal memang dijelasin. bahaya. Nih bakal dijelasin supaya Nih nggak bang, terlalu ngerak Bang. nih bang, lihat kebahayaannya bang. Nah, bisa begini bang. Nah, kelihatan nggak? Gitu Bang bang. merah artinya berani ya bang. Iya benar. Kenapa? Kenapa Hins? Resell orang Oh, coba Nat. Oh, bentar, gua ya lu ganti lu ini ini Pak. dulu. Jaringan. Mat, Bentar ya. kok di gua aman ya anjing? Lama gue juga tadi Ya ya. aman aja. Meme bikin kaya nggak Bang? Nggak sih. Gambler. Aman nggak? Nah Muncul. muncul aman aman. Ah, ini kelihatan ya. Siapa tadi yang nggak tahu tuh? Nah, mungkin aku jelasin aja ya dari satu-satu. Jadi ini terminologi yang bakal kalian sering lihat atau dengar. Kalian pasti sering lihat ini. Jadi ada namanya slippage, tip, CTO, backspade, bonding, KOTH, dan beberapa terminologi lainnya. Cuman kalian basicnya cuman tahu ini aja bisa kok. Jadi slippage itu apa, Pak? Slippage apa, Pak? Nih, slippage itu nih. Bentar ya.
Jadi slippage itu selisih harga, Kak. Jadi contohnya gini, Kak, langsung kita Nah, ini ya guys ya, namanya kalau belajar itu langsung praktek gitu kan. Kalau teori aja pusing Nah, ini gitu. tunjukin dulu. Misalnya 10%. Nah, nah, jadi slippage itu batas bawah sama batas atasnya, guys. Jadi waktu kalian beli token, di token kayak gitu. Nah, ini kan harganya fluktuatif tuh. Misalnya dia tiba-tiba spike ke sini, kalau slippage kalian cuma 10%, transaksi kalian bisa dipastikan gagal. Karena batas atasnya cuma di sini, di yang biru ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya dia tiba-tiba turun 10%, transaksi kalian gagal gitu. Jadi kalau kalian mau, cuman kalau buy sih aman sih 10-20%. Tapi kalau sell mending slippage-nya agak dibuat versi tempur. Karena kita perang semua tuh. Aku jualan. 1.000 ya bang, sales 1.000 ya. Ah, 1000 apa? Slippage-nya. Boleh kalau mau. Ini slippage kita lihat ya. Swap buy sell. Nah ini fitur-fitur botnya juga guys yang tadi nanya. Jadi ada multi wallet, multi trade. Nah di sini kalian bisa setting sama kayak yang gue bilang tadi. Jadi kalau harganya melebihi 10%, transaksinya bisa gagal. Nah ini soalnya kan gue tinggiin nih. Karena kalau jualan mah yang penting kejual aja gitu. Mau harganya tiba-tiba naik 1000%, kan rugi kalau misalnya kita udah jual gini. Misalnya kita jual berapa ya? Kita kan jual di sini. Tiba-tiba di candle yang ini dia sampai sini nih. Tapi kita punya slippage itu cuma 10%. Nah, kalau gagal kan ruginya bisa lebih dalam. Nanti malah dia tambah dalam lagi, jadi rok deh gitu. Gimana guys? Paham nggak buat slippage guys? Ketik satu kalau paham. Ayo guys. Satu, 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 satu. Mantap Pak. Nah, terus yang kedua itu ada tip. Nih, tip. Tip itu apa bang? Gitu. Nah, kalau tip itu kayaknya tip yang kita kasih ke si bot. Jadi transaksi kita diprioritasin gitu loh. Kayak lu nyogok orang lah. Jadi makin gede tipnya, transaksi kita masih jadi lebih diprioritasin gitu. Jadi kalau kita sell, detik itu juga bisa di sell kalau tipnya 0,1 gitu, gitu kan. Nah, terus kita Gay, lanjut gay, ke gay. Prit-prit nggak boleh ya, pemerintahan nggak boleh. iya betul betul kayak pemerintahan. Yang penting kita bayar lebih, kita Hei, hei, diduluanin hei, guys. hei, udah prit, 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 prit. Sudah lanjutkan, lanjutkan. Memang begitu sistemnya guys. Nah terus yang ketiga itu ada itu guys. Pada tahu nggak CTO? CTO kalian pasti sering dengar tentang. Jadi CTO itu pasti kalian juga di platform.
Nah, betul. Bahasa-bahasa CTO kan. Nah, Ya CTO apa tuh Bang? Mumpung ada di situ Bang. CTO kan. Nah, CTO itu jadi kalian itu jadi si token ini diambil alih sama satu kelompok. Sebenarnya kita juga bisa CTO ini token gitu. Jadi ini di CTO oleh ISO gitu. Kalau mau, cuman modalnya gede. Kalau buat CTO, kita harus keluarin budget marketing dan lain-lain gitu. Kenapa rata-rata token itu CTO? Itu gue kurang tahu. Cuma kayaknya karena di luar sana banyak ini grup-grup alpha gitu yang dia mau ambil suatu keuntungan dari suatu token. Jadi dia community take over token itu. Jadi misalnya tokennya nih, ini udah nggak ada devnya kan. Nah, ini yang ambil alih udah satu komunitas. Ini bisa DAO, bisa apa aja deh. Komunitas Telegram. Nah, terus ada namanya tuh tadi ini bonding. Nah ini bonding. Nah bonding ini liquidity virtual itu dipindahin nanti ke Medium. Pokoknya gitu deh. Pokoknya liquidity virtualnya nanti dipindahin ke Medium. Jadi kalau udah pindah ke Medium, kita bisa beli via Medium gitu. Nggak perlu ke papan atau telepon. Terus ada tadi namanya ini dulu deh, KOTH. KOTH itu apa? King of the Hill. Nah ini udah 98 kan. Nah, harus bro. Nah ini udah KOTH. Kenapa KOTH itu penting? Jadi hati, oke guys. Jadi KOTH itu kenapa penting? Jadi sebelumnya token itu bergerak di sini itu kenceng banget loh. Tuh, tuh. Cuman once dia hit call atau KOTH, dia bakal stay di sini di tengahnya. Jadi orang yang baru buka papan matanya langsung ke sini semua. Langsung ngeklik, langsung attract people gitu loh. Bisa bikin FOMO gitu. Jadi itulah kenapa koin KOTH itu menarik. Tapi yang menarik itu kita beli sebelum Bang, KOTH gitu. ada yang Apa nanya tuh nih bang? Bang Atta. Gimana cara lihat token Apa tersebut tuh? bagus apa enggaknya? Nah Mungkin bisa bentar, kita di-spill. kita pelan-pelan, Oh, pelan-pelan. pelajaran dulu ya. Ya, pelajaran dulu Bang Muruk, Iya, sabar ya. Bang ntar Muruk, kita oke, nanti langsung dijawab masuk. Bang Muruk. Banyak yang baru-baru masuk nih. Nah terus yang terakhir itu tadi ada ini Dexpay. Dexpay itu kenapa penting? Karena ini kan kalian lihat, ini semua ngeles di sini kan. Nah token-token dari Paukan tadi kalau dia belum bayar Dex, belum bayar ke Dex Screener ini, walaupun dia udah migrate ke Rhodium, dia nggak bakal ke tampil di sini. Jadi mata orang itu nggak bisa nge-attract, nggak tahu ada koin itu tuh nggak tahu. Misalnya apa tadi? Walk. Jadi misalnya nggak dibayar Dex-nya, dia nggak bakal muncul di sini. Tapi kita cari di sini via kontrak address-nya ntar, itu bisa ketemu. Cuman dia nggak kesini. Jadi para whale itu yang soalnya gede itu nggak nggak ini nggak tahu lah ada poin itu gitu. Nah itu keuntungannya di bayar Dex. Makanya pada saat di Pampan di Telegram group orang itu pada nagih semua. When Dex. Bang, apa maksud dari MEV? Bentar, si dari yang jawab. Oke guys, itu dulu guys. Terminologinya. Terus cara Oh, screeningnya itu tadi dulu Bang. Bang Muruk tanya. Cara screening. Iya, Mungkin boleh gua deh Bang jelasin Muruk dikit dulu. dulu. Jawab. Iya, iya. Jelasin apa dulu Bang?
cara screening gue tulis kayak Ingat ya guys, buat yang apa screening ini kadang beda-beda ya caranya. Bisa works di Nata, bisa nggak nah works di gua gitu. Bisa works di nah Derry, bisa betul nggak betul. works di Nata kayak gitu. Jadi ini anggaplah judulnya tuh playstyle gitu, playstyle. Lanjut lanjut. Nah ini guys, jadi yang pertama itu token yang enak buat di tweet. Jadi kayak apa ya kemarin, misalnya kayak waktu crash kemarin, terus Solana down banget kan, terus ada tuh yang nge-tweet CTO Solana, CTO Solana, nah begitu begitu enak tuh. Itu bisa, aduh, itu nambahin masalah dending. Tonton dan saudaranya itu token aku tanpa liquidity itu nah ya itu tadi virtual liquidity loh. Semua transaksi dihandle oleh kontraknya Pampan dengan cara tukar menukar tanpa liquidity gitu. Nah apa itu bonding core? Nah ini bisa dibaca guys. Kurang jelas? Jelas nggak guys? Halo? Jelas jelas, aku jelas. Nggak tahu Hens, dari Hens jelas gak? Nah ini jelas banget. Nah kalau aku nyari token itu begini Pak. Token yang enak buat YouTube. Misalnya ini sebenarnya ada sih buat YouTube. Kayak Mook gitu. Mook ini apa kayak pokoknya dia udah pernah tren gitu. Apa ya? Bentar apa ya kemarin ya? Kayak itu deh Soul CTO. Tapi kalau kalian tahu kemarin ada Soul CTO. Aku pernah share di, di 60K. Terus dia naik ke berapa ya? 1 M gitu. 1 M market cap gitu. Lumayan tuh berapa K, berapa X. Nah, terus berita. Nah, berita ini lumayan penting guys. Kayak kemarin di tweetnya Bang Chose ya kalau nggak salah. Tweet Bang Chose. Ya, malah cocok. Nah, pokoknya gitu. Pokoknya dia kita update aja apa berita yang ada kayak Trump ditembak kemarin terus apa ya? Apa yang dibilang Trump gitu. Aku kemarin sempat nonton Trump di conference Bitcoin. Terus aku udah nge-tweet tuh. Pokoknya apapun yang terakhir Trump bilang itu bakal jadi suatu ticker dan kalian pasti bisa profit dari situ. Dan ya betul kemarin di FSYB. Nah, aku profit di koin ya sekitar 200%. Nah, itu lihat si Elon pasti ada aja tuh tokennya. Nah, kalau token-token kayak gini, kalian pasti ini tuh dia keluarnya dari Pampat. Jangan yang token launch-nya di Dex Lunar. Karena itu rata-rata yang megang devnya 60%-an. Cuman kalau dari Pampan itu sama-sama retail lah, 50 gitu. Walaupun CTO ya masih oke lah. Terus yang ketiga apa tadi? Nah, aku paling sering kayak gini, lihat token yang udah trending di DEX. Jadi misalnya ini, aku cari satu yang udah naik tinggi gitu, yang dia dari papan,
nyampe DEX, terus di DEX dia bisa nyampe 500k apa 1 M kayak gini. Giga Stacy gitu. Nah biasanya aku bakal screening di Pavan, bakal cari token-token yang ngarah-ngarahnya bahasanya kayak gini. Jadi kayak misalnya nanti ada Giga Hoover gitu. Nah, itu mungkin aku bakal gamble di situ. Cuman dia pasti naiknya nggak bakal setinggi ini guys. Naiknya paling habis bonding 100k hancur habis selesai. Karena ya dia cuma ngikutin hype gitu doang. Dia bukan pembuat metanya gitu. Nah mungkin dari aku segitu. Mungkin kalau Derry ini jago yang cari kali-kali besar nih. Jadi kalau aku screening kayak gini-gini tadi, ini kalian pasti dapatnya cuma kali apa? Segini doang kali 2 sampai kali 5. Cuman kalau Derry dia bisa sampai segini ya. Nah, lanjutin Derry. Oke, Bohong itu bohong. Derry. thank you buat Bang Apmoto alias Bang Nata. Sekarang kita lanjut ke Bang Dery nih. Nah, dan kayaknya seru banget nih ya diskusinya, eh, interaktif banget lah dua arah gitu kan di chat chat dan juga di sini juga gitu. Dan buat kalian dan buat teman-teman yang udah join, thank you banget nih, ada Bang Evetix, ada Bang J, kita kedatangan tamu juga dari sebelah. Thank you udah bantu sharing juga gitu kan. Emang pada panutan kita gitu kan. Emang ilmu tuh bagusnya dibagi gitu kan. Kita profit bagusnya bagi-bagi lah gitu kan. Apa salahnya sih bagi ilmu gitu. Oke, lanjut nih Bang Dery, mungkin yang biasa share alpha di mana-mana gitu kan. Yang collar udah jadi collar di mana-mana, monggo lah. Lanjut Bang Dery, let's go. Segitulah gue di sini doang kali. Infokan Izin langsung. izin izin share screen ya. Oke, boleh Bang Dery, monggo. Aman ya, aman. Di aku aman. Kali 1000. Aman Bang. Ini tadi kan udah jelasin nama Nata ya, basicnya. Mungkin gue lebih ke praktek aja mungkin sama cara screening mungkin ya. Biasa Oke, tuh boleh. kayak gini kan, biasa kan gue screening dari awal dari Photon ya. Atau dari Photon ke new pair biasa gue. Terus biasa kan kalau kosongan gini kan banyak tuh new pair. Karena kan sekarang orang tiap menit bisa bikin token dengan gampang ya. Simple aja buat token itu cuma modal 0,02 sol gitu. Jadi banyak token-token sampah istilahnya. Nah, gimana caranya kita ngefilter seenggaknya ada beberapa token yang lebih oke gitu. Nah, caranya tuh kita kasih filter aja di sini. Nah, ini kalau gue sendiri prefer karena ini udah main pump fun ya. Jadi semua ini nggak perlu karena udah otomatis bagus dia pasti LP-nya ke burn terus freeze author ini tadi yang ditanya sama siapa tadi Honeypot. Nah, jadi kalau gue jelasin sedikit ya. Jadi kalau dulu tuh sebelum ada pump-fun, kita ini kan bikin token itu masih repot. Masih manual lah pakai program. Nah, itu di program itu bisa diotak-atik nih. Jadi misal ketika kita beli dan jual itu tokennya ada ini nih yang buat tokennya bisa nge-freeze nanti. Nah, jadi itu yang namanya honeypot. Kita bisa beli, tapi pas kita udah beli, tokennya di-freeze, nggak bisa dijual. Jadi harganya naik terus tuh. Secara kan bagus tuh. Nah, tapi di situ di tipuannya ketika dia harga naik terus kita nggak bisa jual. Makanya kenapa orang milih pampan? Karena udah pasti dia aman. Yang pertama dari ketiga hal ini. Dia freeze-nya udah nggak bisa dijual lagi. Udah pasti bisa dijual karena udah nggak honeypot. Terus LP burn ini apa? LP burn ini tadi ketika lu mau jual barang, ada yang nampung barang lu gitu. Nah, kalau dulu sebelum ada pampan itu pembuat CA atau token itu harus ngasih yang namanya liquidity sendiri. Dia memberi, nih gua kasih 10 sol untuk nampung barang lu. Nah, kalau sekarang dari pampan sendiri udah ngasih ketika dia bonding ke Radium itu yang tadinya
virtual liquidity itu dikasih ke Raydium untuk nampung barang lu gitu. Nah, jadi makanya ketiga hal ini udah nggak diperluin lagi. Next ya. Langsung aja gue pilih yang ini volume market cap sama transaksi. Kenapa gue pilih volume 5.000? Ini menurut gue aja sih. Jadi kalau menurut gue token-token dengan volume 5.000 dan transaksi di atas 10 itu berarti menarik di menurut orang lain gitu. Jadi kan token itu kan banyak nih. Banyak kan, token itu banyak dan banyak jenisnya lah gitu. Nah, dengan adanya transaksi dan volume ini artinya menandakan orang-orang tersebut tertarik pada token atau ticker tersebut gitu. Cuman nggak semerta-merta volume dan transaksi ini menandakan token tersebut bagus. Contoh nih ya, ini ada NP Nero tickernya. Market cap 55 nih. Liquidity 0 ini artinya dia langsung bonding. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia udah bonding. Kenapa kita bisa bonding coba? Ternyata chartnya begini. Nah, kenapa gue suka Photon? Karena bisa kelihatan nih. Ada SB itu sniper buy. Jadi dia beli barangnya, lihat di transaksi ya. Dia barengan sama ketika devnya deploy. Artinya bisa dua kemungkinan. Dia pakai buat sniper atau dia pakai buat bundle. Jadi itu salah satu hal yang perlu dihindari ya. Kalau nyari token di pump fund atau di micin, jangan beli yang bundle kayak gini. Karena udah pasti supply-nya dipegang satu orang yang banyak gitu. Bisa jadi devnya, bisa jadi orang lain. Meskipun kelihatan menarik, tapi berbahaya gitu kan. Kita meskipun micin itu high risk, tetap kita cari yang aman-aman aja. Oke? Terus sampai mana? Oh ya, sampai NP Nero bonding volume gede ya. Oke. Terus yang kedua, ketika gue mau cari token itu, misalkan udah dapet nih volume oke, transaksi oke, lihat tickernya. Tickernya menurut gue menarik nih, bagus. Nah, SRAM misalkan unik gitu, lucu. Atau misalkan ticker-ticker yang lagi rame, misalkan tadi pagi ada debat Trump sama Kamala, berhubungan dengan itu pasti rame tuh orang pada tertarik. Terus kita lihat di sini, lu copy aja nama tickernya, keren gitu. Nah, di sini udah ada belum ticker-tickernya yang muncul, bekasan nggak gitu. Kalau kayak gini nih, shrampin.com ini kan ada banyak nih. Nah, berarti dia ticker-ticker udah bekasan orang yang udah deploy satu, dia terus deploy lagi dengan hal yang sama. Berarti dia udah pasti farming, itu yang orang bilang gitu. Nah, ini Shrimp ini kan cuma ada satu nih, berarti dia cukup menarik gitu. Cuman dilihat lagi chartnya bagaimana, price actionnya bagaimana gitu, sama holdernya dilihat gitu. Biasanya yang pertama hal yang gue lihat sih itu ticker, volume transaksi, dan holdernya gitu. Dia dibeli sama banyak orang nggak gitu. Ada yang megang supply-nya gede nggak gitu. Kalau menurut gue ya, untuk gue sendiri, kalau di atas 3% itu udah tinggi sih. Orang-orang itu udah ragu buat beli tickernya gitu. Halo, Der? Ya, Oh, emang nggak ngomong. Kirain gue lu. ada suara gue ya? Ada jelas-jelas. Tadi abis itu soalnya lu diem kan. Kirain gue lu lagi ngomong tapi suara hilang gitu. Ada aman-aman. Oke, lanjut. Nah, terus itu sih. Terus yang kedua, kalau udah nemu ticker, misalkan ticker ini naik gini kan, naik terus. Nah, lu buy di sini. Pokoknya kan kita basic TA biasa lah ya. Kalau udah kena gini, kan turun dulu karena pasti ada yang seller di sini. Terus lu buy di sini. Nah, lu udah oke nih, yakin sama ticker ini. Nah, lu ngeceknya gimana kalau ticker ini bakal sustain atau enggaknya. Nah, lu ceklah sosmednya gitu. Nah, yang dicek apa aja bang sosmednya? Yang seringnya di micin itu
Itu 2 sosmednya, Twitter sama Telegram. Gitu. Nah, Twitternya nih, lu lihat Twitternya. Twitternya ternyata Twitter lama. 2024 bulan Maret, bukan Twitter baru. Gitu. Nah, indikasinya biasanya kalau Twitter lama itu, dia Twitternya bekas. Bekasannya itu gimana? Misalkan dia udah sering buat ticker, tapi Twitternya cuma pakai satu Twitter, cuma ganti-ganti nama. Nah, itu berarti kan indikasinya dia emang nggak niat bikin token untuk sustain, cuma buat farming aja gitu. Nah, kemudian yang kemarin itu baru lagi metanya sekarang dia bikinnya community. Cuman gue nggak ada di sini. Dia bikin community, jadi nggak pakai akun Twitter lagi. Dia bikin komunitas di Twitter. Kan ada tuh seksi bagian community nih di sini. Nah, di sini dibuatin micinnya gitu. Ini apa? Foto cewek gitu. Oke ya. Terus yang kedua tuh Telegram. Biasanya kalau Telegram itu di sini nih, diceknya di pampannya. Atau biasa dari pampannya sendiri udah nyantumin link Telegramnya. Nih ada ya Twitter, Telegram, sama websitenya itu. Ini yang biasa orang tertarik untuk beli. Apa sih ibaratnya apa ya? Daya jual untuk tiket tersebut apa gitu? Gitu. Nah, daya jual itu biasanya di website, Twitter sama Telegramnya. Websitenya apa yang dilihat? Websitenya bagus nggak? Lucu nggak? Gitu. Niat nggak? Gitu. Twitternya, nah ini lihat nih. Twitternya fresh dan masih baru dan udah di expect yang tadi Bang Nata bilang. Ini kemungkinan bisa oke punya nih ini ticker gitu. Terus lihat telenya bekasan nggak? Ini buatnya tanggal 12, masih baru, masih fresh, masih oke gitu. Dilihat juga. Nah, ini yang tips lagi ya. Misalkan lu ibaratnya pernah ketemu orang nih, lu join tele. Ini kita udah bahasnya lu udah beli tikernya, udah beli tokennya, terus lu join telenya kan. Lu mau sharing lah untuk tikernya, lu mau work for your back gitu. Karena kan untuk meme sendiri dari komunitas untuk komunitas ya. Jadi work for your back itu hal yang wajar gitu di dunia micin. Makanya kalau lu follow Twitter gue sering juga kadang nge-tweet micin-micin. Nah itu gue juga work for my back gitu. Jadi gue pengen sharing juga ticker apa sih yang sedang gue ape gitu. Nah tadi misalkan gue udah join nih, ternyata di sini kan ada nih, harusnya nanti ada adminnya nih. Misalkan grup ya, yeah. Oh masih di browser ya? Sorry. Iya masih, sorry, masih di tele. Nah, Ntar gue ya share-nya gimana ada. ya? Lu mau share di mana? Ini. Iya, settingan ininya, Pak. Screen aja ya. Oh iya, Share screen screen. aja ya. Iya, iya mau nggak mau all Aman ya, sih. aman ya. Aman. Oke, thank you, Hein. Lanjut, oke. Tadi join tele ya. Nah, ini kan udah join, kelihatan ya telenya ya. Nah, Kelihatan banget. ini misalkan lu ada lihat ini ownernya punya barang, punya tele. Terus ternyata ownernya scam, ngeruk. Nah, itu lu bisa tandain telenya. Tandain Itu Bang. ini enggak. Nih, lu add di sini, add kontak, terus lu edit apa gitu, Rugger. Nah, gitu misalkan. Jadi kebanyakan Rugger tuh punya tele tuh cuma satu, tapi dia ganti-ganti nama doang. Ketika lu add kontak, tetap namanya. Jadi lu bisa istilahnya menghindari lah orang-orang aktor jahat di dunia micin gitu. Itu sih. Itu untuk tips screening dari gue. Nah, chart-chart begini nih jangan dibeli, udah pasti nggak bener. Ini kan gue pakai chart 1 detik ya, nggak mungkin orang 1 detik beli dari harga 4.000 langsung ke 20.000 satu candle tuh. Itu. Lanjut.
Oh ya, terus ada Bambot. Nah, jadi salah satu cara untuk tahu juga lihat ticker itu digarap atau enggak. Sekarang itu ada yang namanya Bambot. Bambot itu apa sih? Bambot itu jadi kalau lu pernah lihat di transaksi gini, dia ada spam transaksi 0,001 biasanya kecil. Nah, itu namanya Bambot. Tujuannya apa? Tujuannya itu buat munculin ticker tersebut di paling kiri atas ini nih. Nah, nih. Nah, ini yang kuning-kuning tuing-tuing ini hasil dari Bambot ini. Itu. Jadi biar apa? Kan Pamfan ini emang didesain untuk bikin orang FOMO ya dengan tampilannya. Lihat nih, kuning-kuning ini kan bikin anjir gue pengen beli gitu. Apalagi ada di sini juga gitu. Nah, tujuan Bambot itu biar orang beli. Nah, Bambot sendiri itu kan pakai modal. Nah, jadi lu bisa menilai itu dari situ bahwa oh nih koin emang serius digarapnya nih orang lempar sol, buang sol, bayar sol untuk bikin pasang Bambot gitu. Nah, ini nih contoh kalau lu kayak gini ini namanya Bambot dia. Buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Untuk tujuannya bikin volume sama bikin kelihatan rame gitu. Nah, cuman tadi kan ini kalau yang Buki tadi kan dia ada ini ya, banyak snipernya, banyak istilahnya kalau gue bilang itu bundle. Jadi satu orang megang banyak supply gitu. Nah, nanti resikonya dia naik langsung satu kali jalan naik tangga turunnya pakai lift gitu. Oke. Kemudian udah itu sih untuk kalau misalkan gue mau screening dari new pair ya, misalkan gitu. Kalau gue pengen nyari-nyari mantau, gue punya waktu, gue pengen mantau market, ya gue lihatnya begini sih new pair gini, terus gue share misalkan kayak gini quest. Nah, untuk price-nya sendiri, gue prefer entry di harga ini sih, antara 10 ke bawah gitu. Kenapa? Karena kan harga opening micin ini tergantung sol ya. Kalau solnya naik berarti dia naik harga openingnya, kalau dia turun berarti turun. Nah, untuk harga sol sekarang kan dia di 4.000 ya. Jadi ketika lo entry di harga under 10 itu risk lo maksimal paling 50%, nggak nyampe rungkat 100%. Ini kita ngomongin pampan ya, yang jelas-jelas mentoknya di sini. Kecuali lo beli di non pampan, dia bisa yang tadi honeypot atau LP-nya nggak ke burn. Nah, salah satu ngeceknya juga tadi di sini. Min authority disabled, freeze authority disabled, LP burn itu 100%. Jadi lu akan selalu punya likuiditas untuk menjual barang lu. Pasti ada yang lampung barang lu itu. Makanya kenapa gue saranin pakai pump fund, karena lu nggak perlu repot lagi untuk ngecek-ngecek gini. Makanya orang udah ninggalin lah CA-CA non pump fund atau moonshot atau teman-temannya gitu. Nah, tadi ya gue prefer beli harga di 10.000 ke bawah biar apa risk rewardnya terjaga. Apalagi kalau lu dapat early nih. Nah, lu dapat harga di sini, ya udah lu cuekin aja. Misalkan lu dapat di 5.000, mentoknya cuma di 4.000, ya udah beli aja gitu. Maksud gue upside-nya itu lebih gede uh, ketimbang lu nggak mau beli gitu. Ya namanya juga kita kan uh, apa ya namanya nyari uang dengan uang gitu, menggunakan resiko, tapi resikonya terukur gitu. Makanya ketika lu beli di sini, paling ke bawahnya cuma 22%, 30% gitu. Nah, tapi rewardnya bisa bigger, bisa 100 kali, bisa 100% atau 2 kali gitu. Waduh, 100 kali tuh. Nggak ada 100 kali. Nah, Bisa, bener Pak. kan? 100 kali jago dia. Ngeri bang. Ya. Nah, kemarin tuh sempat kemarin malam tuh metanya meta quest. Jadi kalau yang belum meta quest. Metanya tuh meta memes, old memes. Kalau yang belum ngerti, jadi setiap hari itu kalau lagi market bagus ya, setiap hari itu ada yang namanya ini kenapa pada beli kah atau gimana? Oke. Jadi biasanya setiap hari itu ada yang namanya
meta atau ticker of the day gitu. Misalkan kayak kemarin debat Trump. Nah, itu berarti nanti ticker-ticker orang tuh pada tentang Trump semua gitu. Trump semua. Atau biasanya Solana nge-tweet. Nah, Solana nge-tweet tuh kemarin atau tadi pagi. Nah, ada nih dia ngebahas soal PP Lumio namanya. Nah, makanya sekarang gede kan MKP. Kenapa? Karena Solana nge-tweet gitu. Jadi meta-meta kayak gini tuh juga penting untuk diperhatiin. Karena kenapa? Karena ini yang bikin orang berfokus pada ticker tersebut gitu. Volumenya nggak kepecah, nggak kebagi. Orang fokus pada satu ticker yang sama. Akibatnya apa? Jadi harganya naik gitu. Jadi orang-orang pada FOMO ikutan beli dengan ticker yang sama. Nah, itu kenapa pentingnya juga lu perlu untuk main micin ya. Buat gue sendiri lu perlu aktif di Twitter untuk ngecekin orang-orang yang sering shield atau ibaratnya nge-rate di Twitter gitu. Jadi kan sering tuh yang tadi gue bilang work for your back itu salah satunya dengan cara lu aktif di Telegram di komunitasnya atau lu nge-rate Twitter, nge-shield ticker lu di CT-CT gede gitu. Nah, emang kenapa sih nge-rate di CT gede? Kalau mereka ngebahas atau nge-shield dikit aja itu udah pasti orang pada FOMO ikut beli gitu. Nah, keuntungannya kalau orang yang tadi nge-tweet di Solana itu orang nggak perlu nge-shield lagi. Udah pasti orang pada FOMO pengen beli tikernya karena udah pasti naik gitu. Nah, itu untuk meta ya. Apalagi sekarang yang sering itu apalagi ya? Trump sih biasa Trump, Kamala yang debat capres, terus Elon tuh sering juga Elon sama Ansem. Kalau yang nggak tahu Ansem itu apa sih Twitternya ya? Nah ini Ansem ini dia orang gede juga, dia influencer gede lah. Dulu dia nge-tweet tire buah-buahan aja jadi meta di micin gitu, udah naik. Oke. Terus kalau lu yang kedua biasanya kalau gua nggak screening naked gini, biasa gua ini pakai track wallet gitu. Jadi misalkan ini yang kedua ya, track wallet itu ini nggak ada yang nanya kan Hup atau gimana? Lanjut aja. Lanjut. Ada. Ini ada yang nanya sih satu-satu. Selain dari Apa? komunitas, cara tahu hari ini meta apa bagaimana, Sir? Gitu. Cuma lu sambil jelasin kan, jadi gua nggak motong dulu gitu. Ini aja dulu mumpung Eh, lagi nih. kalau apa tadi selain komunitas tahu meta dari mana? Iya betul. Eh tahu meta tuh biasa ini sih tanggal penting yang disetujuin sama orang banyak gitu. Misalkan kalau dulu gue belajar itu kan gue bulan Maret Maret itu main micin gue pertama itu deket-deket halving BTC ya. Nah jadi halving BTC itu rame tuh orang pada bikin tiker-tiker BTC. Nah jadi lu tau lah ketika halving itu berarti orang-orang berfokusnya pada nyari tiker halving terkait halving BTC. Terus bulan depannya di bulan Maret tanggal 20 itu kan orang di luar itu 420 itu tiker apa ganja orang bilang di sana orang luar. Nah, itu tiker-tiker terkait ganja tuh naik semua gitu. Nah, kayak terus juga kayak kemarin harusnya tanggal 11 itu 9/11 itu kan tragedi Twin Tower ya, cuman karena marketnya sepi jadi nggak terlalu merespon gitu. Tapi harusnya kalau emang marketnya lagi rame, kripto lagi bullish, itu tiap hari ada meta sih. Lo pantengin aja Twitter gitu. Terakhir kan yang gue main di Ikuzo itu meta ini ya, Pokemon sama Yu-Gi-Oh. Anjir itu seru banget. Pokemon bang. Iya. Tuh lu kalau nah itu meta yang gue senengin itu salah satunya meta-meta yang people choice. Jadi maksudnya kayak Pokemon, Yu-Gi-Oh itu kan banyak ya. Pokemon ada banyak, Yu-Gi-Oh ada banyak. Jadi semua tuh punya masing-masing pilihannya dan jadi semuanya tuh bisa naik barengan gitu loh. Nggak cuma salah satu doang gitu. Itu sih yang terkait meta tadi ya. Nah kalau untuk market sekarang
meskipun ada meta kayak kemarin gue bilang main itu 9-11, cuman karena emang marketnya belum rame lagi jadi nggak terlalu merespon gitu. Nanti lu bakal lihat kok untuk metanya sendiri. Nah, kalau misalkan market bullish juga itu lu cek the screener, terus lu lihat ini token-token top satunya yang paling gede apa di trendingnya gitu. Misalkan Fog nih, Fog ini kan dia bukan yang ini sih. Font ini kan dia nomor 1. Nah pasti orang-orang pada pengen bikin ticker mirip-mirip dia gitu. Nah orang-orang bilangnya ini ticker alfanya, ticker utamanya. Nah biasanya orang-orang itu larinya ke betanya atau ticker-ticker mirip-mirip kayak dia. Nah makanya ini kan ada font, ada fog mirip-mirip gitu. Jadi lu kalau misalkan udah market rame, lu tinggal cek aja juga kalau bingung. Lu cek ini ticker yang rame di trendingnya ini apa. Orang pada pengennya ticker tuh kayak gimana sih hari itu. Nah, ketika lu udah tahu apa yang lu mau cari, lu tinggal cari di new pair ini. Mirip-miripnya gimana sih yang sesuai orang meta rame tadi gitu. Gitu. Oke, next ya. Ke Ada yang track nanya nih wallet. Bang. Oh, ada yang nanya. Ada yang Gimana? nanya satu ya sebelum itu. Kalau Liquidito yang logonya kekunci di DEX screener itu tuh maksudnya gimana Bang? Nah, coba dijawab Oh, Bang. ini tuh artinya LP-nya udah burn, Bang. Jadi, yang tadi gue bilang, kalau udah di burn, udah masuk ke sistem, bakal ada yang nampung barang lu terus gitu. Artinya udah ke lock itu udah kekunci itu udah fix lah, ada yang bakal nampung barang lu. Tuh. Oke, nice. Ini satu lagi coba cek Fox Bang Dery komunitas itu dari Bark Media aktif terus di live space. Paling ini nanti pas ini kali ya, pas kita screening coba kali ya. Tapi boleh sih kalau mau coba dicek dulu aja gitu. Mungkin lu bisa jelasin gitu kan. Mungkin nanti ya gue bisa gue jelasin ini ya. Satu lagi nih. Oke, lanjut lanjut. Lanjut dulu Bang ya. Iya benar, used car itu udah lama banget. Februari Yang kayaknya nih. kedua, biasa kalau lu sekarang itu orang udah pada males, eh, udah pada capek kan ya lu mantengin layar, nyari new pair, mantengin lu liatin layar terus sambil berharap ada ticker bagus nongol gitu kan, agak susah ya, agak effort gitu kan. Nah sekarang tuh orang pada ibaratnya ngekor lah, makanya tadi si Hoof juga jelasin kan, mending kita copy trade gitu tadi, tapi Dior copy trade. Makanya Seberoge kan punya fitur copy trade nih. Nah itu kenapa juga orang-orang pada nge-track wallet gitu. Nah, nge-track wallet itu apa sih Bang? Nge-track wallet itu lu nge-follow wallet-wallet yang bagus, wallet-wallet yang bermutu, wallet-wallet yang monetnya gede, dan lu yakin itu wallet pasti bikin lu profit. Nah, gimana taunya bisa profit Bang? Ada ini namanya GMGN ya, gua share deh di ini. Nah, GMGN ini apa? GMGN ini website lah, website untuk lu tahu ticker tersebut, ticker atau bisa ngecek wallet ya. Jadi awalnya gini. Nah, ini lu lihat nih, tadi kan ticker Quest ya. Lu bisa lihat Quest udah gue paste di sini ticker CH-nya bisa kelihatan nih. Di sini holder ya 122. Top holdernya siapa? Balance soalnya berapa? Ini juga yang menjadi pertanda ticker itu bagus apa enggak gitu. Lu lihat ini. Wow, gede nih balance-nya, balance holdernya, sorry. Ada juga yang 3.000. Gue yakin ini ticker bagus, kenapa? Dia yang satu punya modal, yang kedua dia pasti nggak bakal cuma nyari kecil-kecilan doang, atau minimal bisa ngemodalin lah kalau emang tickernya bakal gede. Ngemodalinnya gimana? Tadi bayar Bambot, terus sama Nata tadi udah jelasin bisa bayar Dex. Nah Dex itu tujuannya apa? Buat munculin ini nih, gambar-gambar ini nih. Dulu ini nggak penting, sekarang jadi penting. Kenapa? Buat ngiklanin gitu. Sama di sini juga bisa bayar ads buat munculin iklan di ads-nya, buat di screener-nya. Nah, kalau dia walletnya miskin kan dia nggak punya modal buat kayak gitu. Itulah kenapa
lu perlu juga yang namanya ngecek di sini. Lu paste CA-nya, terus lu cek ini holdernya pada gede-gede nggak balance solnya. Kalau misalkan ini cuma 0, sekian, 0,1, 0,2, udah pasti itu wallet cuma nyari kali 1, kali 2, kali 3 gitu. Kenapa makanya orang-orang pada PVP? Yaitu walletnya miskin, jadi paling cuma naik dari 10 ke 20 udah di TP gitu. Nah, terus cara nge-track walletnya gimana bang? Nih lu lihat nih, ini kan pada gede-gede nih balance solnya nih, kelihatan kan di sini. Nah itulah kenapa endaknya kripto semua tuh kebuka guys. Semua tuh ada di blockchain, ada di ledgernya lah. Semua lo bisa buka, bisa transparan. Nah terus enaknya di GM Gani nih, lo bisa kelihatan nih. Dia habis trade apa aja, terus win rate-nya berapa, dia berapa sebulan ini atau seminggu ini dia performnya berapa gitu. Nah di sebulan ini win rate-nya 75% nih, menurut gue tuh udah bagus banget untuk wallet ini gitu. Nah kalau udah ketemu wallet begini gimana selanjutnya? Nah ada di bot yang gue pin ya, mana sih gue lupa lagi. Oh ini Ripple ini. Nah, Ripple ini dia buat untuk track buat wallet. Jadi, misalkan lu udah nemu wallet bagus nih, win rate-nya bagus, reason-nya juga oke, hijau terus. Nah, lu track aja, lu ikutin. Dipakai buat tele ini. Jadi nanti simpelnya tinggal lu add, masukin namanya siapa gitu. Lu kasih nama kan. Nanti muncul deh kayak gini-gini. Muncul tuh namanya. Nanti jadi ketika wallet lu beli yang ini yang lu track ini, lu tinggal ngikor aja. Jadi lu nggak perlu repot-repot mantengin new pair lagi gitu. Udah nggak perlu mantengin monitor lagi setiap jam. Jadi lu tinggal ngecek HP lu buka HP, lu buka tele, ada wallet gua nggak nih yang beli gitu. Nah bagusnya juga buat ini, dia bisa ngelihat kalau lu ada misalkan lu nge-track wallet ini sama ini, dua-duanya beli satu tiket yang sama. Itu nanti muncul notifnya. Makin gede dong conviction lo buat beli tiket tersebut gitu. Atau lu kalau nggak mau repot, lu sibuk misalkan, ya udah lu pakai buat tadi Seberoge untuk copy trade gitu. Lu siapin aja sol lu berapa, lu taruh, tinggal lu copy trade. Nah, tinggal new, lu kasih deh walletnya, selesai. Nanti lu tinggal diemin, nanti udah otomatis ngikor walletnya. Tapi pastiin juga win rate-nya yang bagus biar lu pede untuk ngikornya gitu. Der, Habis anu ini der. ada yang mau nanya nggak? Oke. Ada yang mau nanya nggak guys? Sambil ini apa share screen ada yang ini nggak? Ada yang muter-muter doang nggak? Di game Gen yang juga bisa track wallet. Tinggal follow connect Telegram. Kalau di Ray cuma 10 di game Gen unlimited tuh. Dapat insight lagi guys dari Sepuh Lucky Star. Oh nih ada lagi yang nanya. Pernah dengar tweetan di Twitter kalau di suatu ticker ada whale kita jangan masuk soalnya kalau whale itu sell auto dump. Gimana tanggapannya Sir? Ya. Ini benar sih. Coba Sir Derry. Betul. Apa sih Oh ini? ya, Ini satu ada lagi Coba nih. percaya. Itu Ini dulu kelihatan nggak share screen gue sih? di gua kelihatan. Makanya Ada. yang lain yang muter-muter bisa nonton di YouTube-nya. Ntar gue share screen ulang deh. Iya, coba. Sambil dijawab nih, Bang Derry atau Bang Ngapmoto, ada 2 pertanyaan. Apa Mbak? Aku mau tuh jawab. Apa nih yang mana nih? Kerja benar. Kita Ini siapa Q&A nih? dulu. Ini naik cok udah tadi quest tuh. Dari 10 gue screen tadi kita sharekan. 30 anjing. Tuh kan, stream pause, Cok. Ini ada 3 pertanyaan. Bentar. Halo? Ada 3 pertanyaan. Kita dari atas dulu ya, dari Habib. Kalau udah di burn gitu masih boleh masuk nggak, Bang? Tuh, ini boleh dijawab nih. Loh? Boleh. Udah di ya. Gimana? Kalau udah di burn gitu Kalau di masih burn boleh boleh masuk ke nggak? Udah di burn, apanya di burn? LP burn maksudnya ya? Oh justru lu carinya Ya, LP burn biar ada yang Lu nampung nunggu barang LP lu, burn. ibaratkan gitu. Join para su, oke monggo Bang. Oke, dijawab ya Bang Habib. Lanjut.
pernah dengar tweetan di Twitter kalau di suatu ticker ada whale kita jangan masuk soalnya whale itu kalau sell auto dump. Gimana tanggapannya, Sir? Ini sih ini benar tapi gimana ya? Oke, mungkin Pernah masih dengar di Twitter kalau dijawab di sama suatu Derry. ticker ada whale, kita jangan masuk soalnya kalau whale itu sell auto dump. Gini guys, Tergantung. logikanya guys. Hmm. Gua dulu kali deh. Boleh gak? Ya, silakan. Boleh, monggo. Nah, jadi kalau whale itu dia kalau Gue dia udah masih ngesil share di screen gue Twitter, masih belum bener. gua benerin dulu deh. Jadi kalau Ngomong whale aja, itu gue dia sambil sell di benerin Twitter, ini. iya. Jadi kalau whale itu sell di Twitter, itu tandanya kita harus jualan. Cuman jangan waktu dia sell, kita langsung jualan. Kita tunggu dulu berapa persen lah. Pasti dia naik kayak 50 sampai 100% tuh pasti naik. Habis itu kita jualan. Soalnya dia udah pasti megang dari bawah. Baru dia sell ke Twitter. Ada beberapa grup insider gitu. Jadi dia share di Telegramnya dulu. Terus kalau udah kira-kira mau jualan nih, ntar dia share ke Twitter gitu. Ada lah di Indo gitu. Cuman ya jangan, pokoknya jangan percaya influencer guys. Percaya kalian aja diri kalian. Inisial, Udah. inisial Lanjut. baca Americano Asia. Oke, thank you, Sir Nata. Kalau aku pribadi sih, zaman dulu sih sebenarnya justru kita nyari tiker yang kayak dibilang Bang Dery ya gitu, kayak nyari tiker yang under banget gitu, sampai malah influencer yang masuk duluan gitu, sampai influencer masuk akhirnya gitu. Nah, akhirnya tuh dulu kalau ada dulu tuh caller kita ada salah satunya yang legend juga gitu. Di sini juga ada Bang Deki, ada Segawon. Nah, dibilang tuh justru para influencer itu yang jadi exit liquidity-nya kita gitu. Itu guys. Jadi usahain juga kalian bisa dapat alpha lebih duluan dari si City atau si Well itu yang udah masuk gitu. Oke, lanjut ya kita jawab lagi. Gue buka Ini kayak baca-baca, ya gue uh, baca-baca chat. ya minimal win rate-nya berapa Bang kalau copy trade gitu. Kalau gue sendiri sih yang jelas di atas 50 ya. 60-70 tuh udah bagus banget, udah oke banget. Ya sama sama banyak soalnya dilihat juga ya, jangan lupa. Sama ini sih 10-15 last trade-nya gimana? Dia gamble Oh. kah atau emang bagus kah mainnya gitu? Nih Bang J Mekanik juga nanya. Nanya Bang, fatality itu apa? Terus kenapa token Diesel kalau udah fatality langsung auto kali 2 kali 5? Ini udah gue balas ya. Oh, udah. Apa Ini siapa sih John? Matthew. John nanya apa? Bang nanya Bang, fatality itu apa? Terus kenapa token Diesel kalau udah fatality langsung auto kali 2 sampai kali 5? Fatality buat mahal bang, itu modalnya bisa banyak sol, dia bikin volume di Radium biar bikin rame. Itu jadi Fatality itu bedanya, ini gue jawab serius ya. Fatality Iya, ya. itu mirip Bambot tapi versi Radiumnya. Nah, kalau di Pampan kan lu jual belinya pakai virtual liquidity ya. Nah, kalau di Radium kan udah liquidity asli. Nah, itu makanya perlunya buat Fatality. Itu biasanya buat Fatality itu orang-orang udah nge-push community-nya udah gede, makanya orang itu berani pasang fatality. Fatality kan mahal ya. Makanya kenapa bisa langsung auto kali 2 kali 5 yang kayak John bilang. Karena emang biasanya udah pasang fatality itu yang pasti udah ready komunitasnya sama udah ready sosial medianya. Jadi mereka tinggal bikin marketingnya aja deh gitu. Ibaratnya udah matang lah secara timnya, udah planningnya. Oh ya, sama yang tadi gue kurang bilang ya. Jadi ketika orang bikin micin itu biasanya yang dicari itu apalagi yang sustain itu tipikal koin-koin atau token-token yang bisa dijadiin kultis gitu. Kultis atau persekutuan. Contohnya ini SCF kemarin. SCF ini Smoking Chicken Fish ini dia ini lu tahu nggak dia ini eh, fun fact ya, dia ini sebagai gereja resmi yang terdaftar di Amerika. Dia ada pasturnya tiap Jumat ibadah ceramah.
Jadi udah kayak religion aja nih token gitu. Makanya gede kan. Ini all time high-nya bisa kemarin hampir 100 M, 130 M. Nah, token-token yang begini juga yang bakal sustain lama. Karena apa? Karena tadi komunitasnya udah ada, udah kebentuk dan saling ngejaga satu sama lain. Makanya banyak token-token memes yang gede itu kayak Wave, Billy, Noob, SCF ini yang baru ATH kemarin itu ada Fog. Ini apa yang menjadi alasan mereka gede? Satu, yang pasti karena komunitasnya. Memes coin itu gedenya karena komunitas, karena kan emang dibuat dari komunitas untuk komunitas gitu. Itu sih. Gua lanjut bacain dulu deh. Copy trade modal under $10 bisa nggak? Nah, untuk size sendiri, lu gimana, Nat? Nata, Apa tuh? lu biasa size berapa kalau entry? Size-nya itu gua selalu 20%. Jadi misalnya modal gua 1 sol, gua sekali masuk tuh 0,2 gitu. Nggak, bukan Biar ngomongin ngegambar persen. Nah, sih. ini kan dia ngomongin dolar, jadi lu Ah, bilang juga lah berapa dolarnya. kalau Gitu. kalau Soalnya, ya hitungin aja bu. Entry Cuman kalau entry 10 kalau 10 dolar 10 sih dolar bisa, masih bisa. Masih bisa oke lah. bisa. $7 masih oke. Iya, masih nutup lah masih. Ini ada yang oh sharing, ya, mungkin berarti tadi jawaban juga nih kayaknya. Coba sharing size management dong sir, biar nggak rungkat sekali entry. Biasa based on oh MCAP ya, or ini ada bagus nih. conviction-nya. Cuman kalau ada blind app biasanya gimana biar oke, Matthew. Ini Matthew mana nih anjir? Kalau size manajemen ya, sizing tadi yang gue sebut itu nyambung ya. Cuman oh ya sorry, ngelengkapin dan nambahin apa yang gue bilang. Tadi kan gue nyebutin gue prefer under 10k ya, di bawah 10.000 MCAP untuk entry. Biar apa? Biar risk rewardnya gede gitu. Karena kalau di 10.000 tadi paling mentok cuman ke 5.000 minus 50%. Nah, kalau lu misalkan lu tadi punya satu sol gitu kan. Biasanya gue entry itu maksimal 20%. Jadi ibaratnya lu di game itu 20% itu kan berarti 5 kali 20 100%. Berarti lu punya 5 nyawa di game itu ya. Jadi lu sekali main tuh nggak langsung meninggal gitu, nggak langsung mokat, nggak langsung kalah game ya. Lu punya 5 nyawa. Nah, dari 20% itu kan 0,2 ya. Itu biasanya kalau lu nggak pede itu lu bisa sizing. Misalkan lu lihat chart nih udah terlanjur naik, lu beli di sini, lu FOMO lu beli di sini. Oke. 0,1 tapi size kecil aja dulu, titip sendal istilahnya. Nah, ketika dia turun, misalkan gue naro ini, gue prefer nanti ketika dia sudah nyampe 10, biasanya kan angka psikologis itu penting juga ya. 20, 10, 15 gitu. Nah, dia nyampe ke 10 nih, lo beli lagi 10, 15 atau 10 lo beli lagi 0,1 gitu. Nah, ketika dia under 10 atau misalkan sudah nyampe 8.000, itu lo, oh gue nggak yakin ini bakal naik dari capek jelek. Nah, itu CL gitu. Nah, kalau gue sendiri biasa, kalau gue masuk ya, misalkan gue beli di 10. Nah, tadi gue pasang SL tuh bisa 30%. Udah auto itu. Jadi kalau di bawah dari 10 ke 7.000, itu udah pasti gue out gitu. Nah, size management itu juga biasanya beda-beda tiap orang nih. Gitu. Ada yang piramid dari bawahnya gede, ya, dari bawah sini gede, nanti ke atas kecil, ke atas kecil, ke atas kecil gitu. Ada juga yang gini, kebalik. Jadi dia di awal gede baru dia kecil. Tapi menurut gue kalau yang kayak gini lu bakal, kalau dia catnya turun, dia bakal bakal ini sih, bakal average lu bakal jelek gitu ketimbang yang ini. Cuman kalau yang ini ya lu bakal rewardnya kecil ketimbang yang ini. Cuman ya balik lagi, kan kita mau ngecilin risk bukan gedein risk gitu. Yang kita amalin pertama itu kan modal. Modal itu kan nyawa kita, nafas kita untuk sustain
di Sol. Terus satu lagi ya terkait manajemen, money management. Ini gue sering banget lihat orang nemu ya banyak kasus dia apa dia JP nih misalkan iseng-iseng main micin beginner's luck lah ibaratnya dia all in dari sini naik dapat 10 dia ente 1 sol kan dapat 10 sol tuh merasa menang. Nah ketika lu punya modal 1 sol ya lu punya modal 1 sol terus jadi 10 untuk gue sendiri gue bilangnya mending di WD sebagian gitu. Entah itu lu WD 9 sol, 8, 5 yang penting lu WD lah. WD itu biar apa? Biar menjaga psikologis lu gitu. Ini nggak berlaku di micin juga sih. Semua trader pasti sama. WD WD rutin tuh penting untuk menjaga mental lu gitu. Karena sering banget gue lihat orang habis JP gede nggak lama minggu depannya minjem. Kalau nggak minjem, pinjol. Itu sama aja nanti lu jadinya judi gitu. Kalau udah pinjol ya lu bakal berharap nanti gue ini bisa JP kok kayak kemarin gitu. Nah yang udah repot itu misal kalau udah nyampe 10 terus lungkat jadi cuman 2 terus bisa nih gue kemarin jadi 10 lagi ternyata dimainin lagi jadi habis. Nah ketika udah habis ini lu nggak punya modal lu nggak punya nyawa lu bakal bandai-andai ketika lu 10 ini coba gue 10 ini tadi gue WD ya gue punya bisa makan gue bisa traktir cewek gue bisa beli apa segala macam gitu itu yang bikin mental lu rusak dan nggak bisa sustain di market itu sih. Jadi menurut gue untuk manajemen size dan manajemen money itu rutin perlu WD juga gitu. Kalau misalkan punya profit ya hitung-hitung lu inilah self reward juga. Kan lu trading kan tujuannya apa sih? Nyari duit kan buat senang-senang juga gitu. Itu sih. Aku bacain pertanyaan lagi deh. Suara gue ada kan, Hud? Ada aman. Ada aman-aman. Gue sambil ngetik soalnya guys. Lagian kan lagi bahas money management, jadi gue persilahkan dulu biar yang lain kayak Gimana? paham lah. Terus ini guys, menurut gue sih mumpung kan gue udah sempat nge-tweet ya dari Juli kita kayaknya bakal sepi memes bulan Agustus September ini. Nah, mumpung lagi sepi gini, baiknya manfaatin buat belajar sih, buat nyari ilmu. Jadi ketika marketnya udah oke, lu nggak perlu sibuk nyari sana sini, nyari setup, backtest dan sebagainya. Lu udah tinggal jalanin sistem trade lu untuk nyari cuan lah istilahnya. Jadi ketika market boring gini malah bagusnya memang belajar gitu, nyari sharing kita gitu. Mantap Bang Dery. Lanjut screening Bang Dery. Belum nggak ada yang nanya lagi kan? Apa udah? Ada nggak? Tanya guys. Kalau nggak biar dikasih stiker nih sama Bang Dery sekali 100. Tadi kan Bang Dery ngomong copy trade tuh. Kita copy trade ini aja walletnya guys. Jadi dia masuk, kita masuk semua guys. Stiker guys. Gimana guys? Setuju apa setuju guys? Tuh. Apa? Cara nyari jam terbang. Duduk 20 Dulu jam sehari, Pak. Pokoknya lu liatin aja tuh terus. Ntar kalau dapat masuk di sendiri ticker habis feel-nya. itu naik 2 kali auto sell. Oh ya, eh ini ya take profit ya. Muhammad Radio nanya. Kalau gue take profit sih, tadi kan kalau gue pasang biasa udah pasti tuh ya SL 30%. Kalau
take profit gue biasanya kali 3, kali 2 kali 3 tuh gue ambil setengah dari size gue. Tujuannya apa? Kalau lu ngambil size setengah Dari pas dikali 2 berarti kan lu ketika dia balik entry lu dia bakal BP. Seenggaknya lu udah ngamanin modal lu gitu. Itu sih. Jadi gue biasa nyari di kali 2 kali 3 kali 2 kalau lu entry di 10 itu kan ke kali 2-nya 20.000. Nah, kalau dikali 3 tuh biasanya gue ketika entry di bawah 10.000 di MCAP 7, 6 itu kan ke 18 itu udah kali 3 tuh. Itu. Ya, intinya amanin modal lu secepat mungkin itu sih. Dan ini ya, yang bikin tajir di micin itu sih bukan sering trading, cuman lebih ke sering ninggalin moonback. Moonback itu jadi tikernya naik terus nih. Lu jangan TP habis. Jadi sisain lah. Misalkan lu tadi udah kali 3 lu TP setengah. Terus kali dia naik lagi dari 10.000, misalkan tadi lu udah ambil TP 10.000, dia naik lagi ke 20, lu TP setengah, naik ke 30 atau ke 50 lu TP setengah lagi gitu. Biasanya sih gua ngambilnya dikali 3 ya tadi. Kalau gue sendiri ngambil dikali 3, terus dari pump fund dia bonding atau migrasi dari pump fund ke radium itu gue pasti ambil juga take profit. Biasanya karena sell pressure-nya gede tuh waktu dia dari pump fund ke radium. Itu sih yang perlu diperhatiin. Take profit juga penting. Yang penting take profit buat ngamanin modal sama ya profit dikit lah. Saran strategi profit jadi PNS. Bener Ki. Zaman mertua PNS. CTO apa sir? Tadi udah lu jelasin belum Nat? CTO Nat? udah di awal udah tadi. Jadi itu Mungkin udah ada dijelasin yang sendiri sama abang. udah dijawab kan Nata? Ini CTO dia nanya lagi CTO. CTO itu ya kayak yang abang bilang, bang siapa tadi ya? Sorry. Ini Muhammad Radio nanya dia CTO apa gitu. Selain proyek Nah, tersebut coba diambil dari Bang. komunitas. Nah itu CTO itu project yang diambil sama komunitas. CTO tuh iya, Jadi, CTO itu komunitas sambil proyek. Lanjutin. nah jadi kalau ada ticker nih, apa tuh? Cari tuh ticker. Monkey itu, ticker monkey. Terus yang ambil alih Kuzo. Nah itu di CTO sama Kuzo, gitu maksudnya. Gimana cara cari grup yang sering share alpha, bang? Ini bener Bang Deki nih, wah Bang Deki guru gue ini panutan gue belajar micin. Biasain bikin catatan juga kalau kalian win or lose. Jadi ketika kalian menang atau kalah, kalian bikin catatan tuh ya trading journal lah istilahnya. Nah dari trading journal itu kalian bisa analisa kenapa kalian waktu itu bisa win, kenapa kalian waktu itu lose. Biasanya sih orang juga nulis ya ketika lu lagi trade itu mood lu gimana gitu sampai ke detail gitu. Jadi lu tahu harus menyiapkan kondisi seperti apa untuk lu bisa trading gitu sih kalau yang next levelnya. Nah ini bener ya yang makasih John udah bantu jawabin jam rame micin gue lupa bilang jam rame micin itu jam subuh guys, jam Amerika. Jadi Keempat, market market terbesar kita tuh untuk micin ya karena yang kuat mata uang dolar Amerika waktu subuh guys. Jadi kan kita kan beda 12 jam ya sama Amerika. Jadi mereka siang, kita udah malam. Nah, makanya rata-rata orang main micin atau trade itu kan malam ya. Apalagi ya kalau trader juga biasa charter itu kan CK itu pasti nyarinya di atas setengah 10 malam nyari setup siang nanti runningnya setengah 10 malam habis
market US Open gitu. Sama micin juga sama, nyari volumenya ramenya waktu malam. Bener ini jam-jam subuh gitu. Ini bener ini si John ini jam 11 siang waktu entry sampai jam 6 sore. Nah, nanti jam 1 subuh naik lagi. Bener. Dulu gue ngerasain dulu waktu gue belajar bulan Maret itu nyari screening ticket di Dex itu pagi jam-jam 10 kah, jam-jam 1 siang. Nanti runningnya habis maghrib, guys. Jam 8. Waktu jam 8 tuh kan berarti kan jam 8 jam 7 kita jam 8 jam 8 sana jam 7 Amerika. Nah, itu Amerika udah pada bangun, udah pada ini supply duit gitu. Soalnya apa ya menurut gue juga karena US-nya ya. Kan kalau kita di rupiahin gede ya satu sol, buat mereka kan nggak terlalu ya. Tuh. Makanya juga kalau kalian pada ngerti komunitas kita tuh jarang yang Asian control gitu. Biasanya pasti kiblatnya pada ke Amerika. Ya jangan trading pas sore karena orang Amerika udah pada tidur, udah pada mau siap-siap mau tidur jadi pada TP tuh. Ini yang quest tadi bagus ya. Tadi kan udah gue kasih reasonnya karena tickernya bagus sama holdernya oke. Holdernya tajir-tajir. Minimal tajir itu di atas 5 sampai 10 sol sih. Jadi nggak apa kita tahu dia nggak cuma nyari cuan sesaat gitulah. Karena sebenarnya kalau lu nyari ticker 2-3 kali itu gampang aja gitu. Misalkan lu dapat nyari volume di sini, ini kan tadi pakai filter ya, terus lu lihat ada volume gede di sini. Lalu lihat tickernya misalkan lagi di bawah, ya udah tinggal entry aja. Tadi yang gue bilang risknya kecil, nanti ketika dari sini udah naik ke sini kan udah lumayan tuh. Nah biasanya orang udah pada ngambil, pada nyari main cepet. Karena kenapa nyari cepet? Karena marketnya sendiri nggak mendukung tuh. Seal itu apa, Sir? Oh pada tuh Fox siapa sih Fox Seal itu ini dari bahasa Inggris kan. Seal itu nge-share atau apa ya bahasanya. Nah, kalau yang mau dapet algoritma biar nggak city drama itu udah dikasih tahu sama Lucky Star. Kalau pakai first account, mungkin lu udah follow City Indo itu agak susah ya. Jadi lu harus buat second account. Terus lu cari city yang emang Dejen, especially itu ya lu baru tuh logaritmanya nanti kebentuk gitu. Bener guys, itu following tuh ngaruh. Lu kalau lihat following gue mostly following luar. Gue ngomong ini diserang nggak nanti? Enggak, aman. Kan ini emang playstyle Degen, nggak apa-apa. Kalau ini aman. Karena ya gue salah satunya gue males follow CTD ya itulah tadi yang udah dibahas. Nah, itu nggak usah diterusin itu. Ya guys, pakai second account. Kalau enggak kalau itu ya lu unfollow atau mute aja gitu. Habis itu coba kalau emang lu nggak mau buat akun baru ya coba interact sama akun-akun gitu. Akun-akun City lagi yang menurut lu lebih informatif atau City luar yang menurut lu itu ngasih alpha gitu. Kalau Dejen gitu ya. Oke, paling ini udah 20 ya sebenarnya bebas sih. Cuma kalau kalian mau lanjut screening terus mau live demo apa namanya si share nya boleh banget. Nah, Gas, boleh. Tapi kalau masih mau ada tanya jawab boleh guys. Mau gas apa Ini tanya jawab lagi, guys? kalau
Iya, tapi tetap ya nanti ya 10 menit terakhir boleh juga lah kalau itu. Yang penting kita tes aja dulu kayak botnya nanti. Ini ada nanti copy thread ini walletnya dari gimana deh? Kita coba Tadi fiturnya deh. jangan Jadi beli win rate gue kecil, Pak. enggak wallet ini wallet Cerberus ini. Jadi ntar masuk semuanya berapa? 42 orang. Udah pada ini belum punya server apa udah pada make Cerberus belum? Pakai Cerberus enggak? Kan nggak dia ini Oh, Pox ya. Cerberus. Pox simulasi Pox Bang Dery. Pox ini bukan ticker pump fund ya. Jadi lu perlu ngecek yang tadi gue sebutin Min Authority, Freeze sama LP Burn. Tuh. Min Authority sama Freeze oke ya. Cuman LP Burn-nya nih lu punya MCAP 50M tapi liquidity cuma ini nggak nyampe 1 M. Itu kan nggak nyampe seperlimanya nggak nyampe berapa tuh? Per 10 Ya nggak pokoknya nyampe. kecil lah ya. Kecil nggak nyampe 1%. Nah jadi eh, ketika semua orang ini jualan nggak cukup untuk nampung barang lu gitu. Nah ini kenapa orang pada malesnya main non pump fund ya itu. LP ini kan dibuat oleh orang ya. Jadi tergantung ini liquidity providernya nih. Ya. Dia cuma naruh 30 sol gitu. Kalau orang yang ada yang nambah lagi ya segini aja gitu. 30 sol aja. Cuman lu bisa. Jadi lu beli satu di sini terus jadi 300 tapi LP-nya cuma sanggup 30 ya lu cuma bisa jual 30 gitu. Oke, udah kejawab ya guys. Coba screening pump fund aja langsung guys sih guys. Ya bisa lah entry $7, $10 nggak sih guys? Nah, tadi ini udah gue mau ngajakin entry nih cuman bagus banget ini. Mulai Kita dari bang ya. duluan yang sih. Langsungkan Iya tadi saja atau udah kan? udah contoh nyata ini ticker bagus, holder oke. Ini udah si assassin lagi. Ini bagusnya GMG ini nih guys, kelihatan juga lu kalau mereka udah nge-verify mereka punya wallet. Ini dia CT juga di Twitter nih, assassin ini. Tuh guys, follow Hmm. Assassin ETH. Oh, Tuh, dia punya dia barang ya? iya dia baru masuk nih tickernya si Quest tadi. Tuh, kelihatan dia punya di sini ada verified tuh. Nah, udah mau bonding ini. Gue baca pertanyaan dulu. Nah, mungkin Mas Yo, Nata yo. Nanti screening dulu nah. Pakai lu punya ini deh. Buat sambil screening guys. ini gue juga sambil nyari lagi deh. Ini yang quest tadi udah tinggi ya guys. Kita lihat Iya dari udah berapa tadi? Dari 10 ya. Dari 11 ini. dari baru ngebreak. Dari sini tadi kan. Terus tiba-tiba ngepam Iya. dia. Itulah. Emang berarti valid ya guys ya tadi. Ya, maksudnya ada contohnya lah yang gue jelasin tadi langsung. Jadi ya ini tetap ini jadi senjata utama selain copy trade. Dasarnya copy trade juga dari sini. Tetap harus lu buka lah dapurnya. Ini gue sambil screening lagi siapa tahu ada yang menarik ya hope gitu ya. Iya iya, nggak apa-apa. Lu mau ada yang entry gitu kayak 50-50% pun nggak apa-apa. Apa bedanya moonshot sama pump fund bang? Nah, sambil screening sambil jawab.
Tadi materi, Eh, sekarang praktek Pak, ah, benar. Moonshot itu Bang, bedanya cuman beda perusahaan aja. Kalau Moonshot yang buat desk cleaner langsung. Tadinya kan desk cleaner ini cuman tempat orang lihat ticker, chart sama segala macam. Nah, mereka juga pengen bikin launchpad, launch poolnya micin nih. Mereka mau monopoli cara Promo sih. buatin Moonshot. Nah, Moonshot ini mereka punya pampan lah gitu. Nah, di Moonshot ini karena mereka punya sendiri, mereka mulai munculin fitur-fitur yang bikin orang FOMO gitu. Entah itu holdernya dapat duit, dapat insentif lah istilahnya. Iya Bang, Bang King Sigi sudah dijawab. Eh, oh, Aduh telat, tenang ada rekamannya Bang Krep. Ini juga salah satu cek caller cek. juga nih. Yuk yuk yuk, masuk masuk. Halo, dari. Mana sih dari? Ya, Nih Dar, coba lihat Dar. gimana? Tuh dikasih Menarik tuh. tiker tuh Bang Itu tuh. Dery. Bang kalau jadi solo trader meme itu susah ya. Gas kita HK, guys. HK kan. Jadi, ya, buset. Bogor nih. Saya sudah gembel ya. Oke sih nih dari chartnya ya. Coba kita buka Dari GMGN-nya. chartnya Ingat di namanya Cerberus gitu kan. entry-nya guys. Maksudnya solo Dari trader tutur nih entry gimana dari? kalau solo trader ya trading kan sendiri nggak sih? Cuma maksudnya mungkin ini kali ya. LA-nya scam anjir. Oh ya, terus Apa? ini ya guys, ini mumpung ada contoh nih. Di micin tuh banyak scam guys. Nah, ini lu lihat ini kan kita biasa kalau pakai bot itu safeguard ya. Safeguard yang asli tuh begini. Nih, Share ini screen lo perlu masih di perlu Pak, masih Oh, di sorry, website. sorry, 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 Ya sorry. ya ya. Gue testin ulang. Iya ya. Nah, aman ya, aman ya, aman, Nah, aman, aman aman, aman aman, aman aman. aman. Nah, safeguard detailnya itu banyak scam guys. Hati-hati Cok. ya. Nah, ke website lagi tadi lu. Ah, Tadi lu kan mau jelasin safeguard. Nah, lu pas detailnya tuh emang ini doang. iya, iya, belum. Ini Nah, udah tele kan? ya udah. Ini tele kan muncul ya? Iya muncul muncul. Anjir, kayak bawa boomer gue. Nah, di Micin tuh banyak scam guys. Jadi kan tadi kan lu mau cek komunitas nih, mau ngecek bagus kan. Nah, lu lihat ini. Ini kan biasa kalau orang bikin Telegram tuh pakai portal ya. Pakai portal sebelum masuk pakai portal lu biar apa tujuannya biar orang bot nggak bisa masuk lah gitu. Nah, tapi perlu lu cek juga nih. Biasa orang pakai portal itu pakai safeguard. Safeguard sendiri tuh, nah ini scam nih. Lu taunya dari mana scam? Lihat ini dia forwarded safeguard. Artinya bukan dari channel resmi. Yang resmi yang gimana? Lu cek di sini. Ini namanya Add Safeguard dan also Safeguard Robot. Selebihnya dia scam. Itu. Mas rame banget. Nah, Oke, screening lagi nih. kita lanjut screening ya guys. Iya, lanjut. Boleh. Dari jualnya di mana sih? Lu nggak bisa jual. Jual di anu dipencet sama nama tikernya. Ini gue coba entry nih. Ayo kita entry. W. Salah lagi. Chat 50% siapa, Cok? Ini bug yang di sini oke sih. Cuman sisanya nih agak perang sih top holdernya. Yang nomor 1 sama 3 nih bagus.
Buat yang telat join terus nanti mau lihat video rekamannya nanti bisa ya di upload sama Heinz gitu di channel YouTube Heinz. Channel YouTube Heinz apa Ipuzo gitu lupa gue. Ini lagi di record juga. Ntar kalau butuh tag aja Heinz yang banyak. Bang, kalau jadi solo trader tuh eminent itu susah ya. Lebih ke capek sih karena lu ngapa-ngapain sendiri kan. Karena kan kita nggak bisa on setiap waktu. Bagusnya sih lu punya teman atau komunitas untuk saling ini ya, saling sharing juga. Bagi expert mau tak follow dari _ETH BG Moto 22 tuh. Pokoknya boleh di follow nggak bang? Itu dia rungkat bang, itu minus 99%. Wallet rungkat. Apa aja? Lah ini gue nggak bisa jualan kan? Buset. Gimana? Saya bisa. Coba lo share screen ngomong. deh sini. Lo share screen deh tuh. Lo share screen. Ya. Gue kan entry. Harusnya udah 50% aja. Gue masuk di 9K tadi. Ya sedih dong harus jujur. Lihat. Anjing lah. Tuh. Apa coba? Tuh. Udah kejual kali. Enggak, di wallet gue segini ya. Enggak. Nih, Start. Ah. Terus swap Nih. buy sell. Oke. Nah, gitu. Nah, kocak. Coba lo udah beli kan? Udah beli anjing, lihat. Sol gue kurang anjing. Anjing udah kali 2, Cok. Di wallet lu? Ya. Di wallet apa? Di wallet kurang. Udah kali 2 guys yang di share ngap moto, mantap. Cuman kita JP guys dapat 2 kali. Makasih Kap coba Moto. ntar ya dicek guys. Kap Moto. Coba ntar gue cek ya, siapa tahu ini. Coba cek di wallet lu udah lu export belum wallet itu lu? Guys, itu kalau yang mau tanya nih, gue belum ada ngapa-ngapain, baru beli doang anjir. Kalau ada yang mau nanya aja guys, nanti gue bantu jawabin juga. Ngerak nggak? Ya yang udah kali enggak, walletnya ini. Yang udah kali 2 boleh TP guys. Atau mau ditahan nggak apa-apa? Boleh. Ntar gue stop share screen. Aneh. Coba pakai bot lain ya. Iya coba lu masukin ininya. Makasih Nata. Emang ada yang entry guys? Orang ini penjudi handal. Kalau ada yang entry, GG sih kalian udah kali 2 guys. Video guys, langsung bukti data. Anjay. Bagi ini dong apa? Wallet ada. Oh, keren banget. Cuman langsung beli velg buat Mio. Oke. Heinz. Oh ya, track wallet kalau nggak di X Alpha bikin algo X dan nggak dapat Alpha duluan. Iya, biasanya kalian copy trade juga kalau nggak nyari di GMGN tadi ya guys. Kalian juga usahain cari ini sih, walletnya CT Twitter gede.
Jadi wallet-wallet CT gede kalau bisa kalian dapetin. Jadi sebelum mereka nge-shield itu, mereka kan beli dulu nih. Nanti kalau udah nge-shield berarti mereka udah waktunya jualan itu. Jadi kalian bisa entry barang mereka. Cuman Nah, pasti mereka rutin ganti wallet sih. Yang repot itu. Makanya Ayo, orang jarang kan gini guys, nge-share walletnya sendiri. Mantap, masuk guys. Nata kamu keren. Dua beneran. 8 Nata menit kamu instan keren. guys. Cuan ya guys, gila. Cuan guys. Gila. Oke Itu ya sih. guys ya, Waduh, live waduh, waduh, bahaya. trading. Ya mungkin Trading. lagi error. Nanti coba aku forward ke timnya ya. Kayak Ya, aneh boleh, juga boleh, sih. boleh. Harusnya muncul. Oke, oke. Thank you tuh. Jadi Harusnya buat yang ini lu tuh. konekin dua Yang wallet itu tadi. aja ya. Jaga-jaga. Maksudnya konekin ke dua bot. Sorry, sorry. Jadi kalau nggak bisa di sell, ada juga soalnya yang kayak pakai teknik kalau buy. Dulu gue juga diajarin kalau buy pakai bot ini, sell lu coba pakai bot ini. Itu dulu Mas Bang Deki biasanya kayak gitu juga. Bang Deki, Bang Sagawan kayak gitu. Wait, 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 wait. Ini guys. Win kita guys. Ya, Siapa yang win mau ya top? guys ya. Ini ya bedanya, salah satu bedanya juga perps trading sama micin gitu. Kayak lu bisa langsung terapin micin juga ya kalau volumenya lagi bagus sih sebenarnya. Kadang juga atau lagi meta juga. Kalau perps trading kan lu ya banyak banget lah cacicunya gitu kan, Guys, banyak juga. JP guys. Yang mau cung tuh langsung di GA soalnya ya guys ya tuh. Memang kalau orang banyak duit beda. Bukannya JP, buat yang nggak bisa JP di-import guys, ya. JP guys. Oh, private key-nya bisa bang. Anjay. Nanti import private key aja. Biasanya si bot tele tuh dia ada buat ngimport private key-nya. Terus nanti lu masukin aja. Tuh langsung di drop. Terus wallet Cuk wallet anjing sol tuh bukan bang. kayak gitu. Ngaceng dulu. Ngaceng dulu baru wallet ntar. Ngaceng dulu, astaga. Iya. Astaga, Ngaceng, ini ngaceng. direct. Buset. Oh ngacung. Ayo guys, Biasanya wallet publik 0,1 masih sol gak tuh berapa ganti ya? sih. Kayak Mitch Diamond masih dipakai. Tadi Cuma gue ya. mau bilang apa, lupa kan. Oke, itu ya guys. Udah di screening sama Ngap Moto. Kita dapat kali 2. Oke, ada lagi nggak? Ini karena udah mulai jam Dari 10 dan juga tadi udah mulai screening, ini dari udah sesi terakhir ya guys ya. Jadi live trading gitu. tuh Nanti 13 buat dolar yang guys. sol tuh dapat $13 lumayan. Buat yang mau apa namanya mau GA nanti langsung drop aja soalnya di sini gitu. Yang beruntung nanti ya di send tuh sama Ngap Moto dari yang tadi. Ya, wallet public sih mereka nggak bakal ganti ya. Mereka buat nyari liquidity itu, nyari volume buat copy trade-nya. Nah, biasa yang public wallet itu banyak copy tradernya itu. Jadi mereka punya wallet banyak, entry duluan, terus nanti copy trade walletnya buat entry di belakangan biar nanti waktu mereka entry pakai public wallet harganya tinggi, banyak yang follow. Itu bahayanya juga sih copy trade. Oke, ada lagi Kasih loss nggak terbesar guys? dan win terbesar guys. Nanti aku kasih. Bang, catnya masih naik terus Sponsor. bang, gimana bang? Ya udahlah.